Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah yang kami muliakan, para orang tua kami semuanya yang kami cintai, hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang masalah sunanus shalah, sunnah salat. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sunnah salat itu secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sunnah salat sebelum sholat. Yang kedua, sunnah salat di dalam sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Dan kelompok yang ketiga, sunnah salat setelah salam. Itu seperti dzikir, musafahah, salaman, dan lain sebagainya. Nah, kita masih membahas sunnah sholat sebelum takbiratul ihram. Salah satunya kita sebutkan kemarin adalah adzan dan iqamat. Nah, sekarang kita masih membahas antara adzan dan iqamat. Masalah adzan dan iqamat ini agak lumayan panjang ya pembahasannya. Coba ikutin semuanya. Salat terbagi menjadi 4. Ditinjau dari sisi adzan dan iqamahnya. Nah, kalau kita salat itu nanti dilihat ada salat yang disunahkan adzan dan iqamat. Ada salat yang disunahkan untuk iqamat saja, dan nanti kita lihat masih banyak lagi. Nah, ini terbagi kepada 4. 1. Bagian yang disunahkan adzan dan iqamah, yaitu salat fardu 5 waktu dan salat Jumat. Jadi kalau kita salat fardu mau sendiri apalagi berjamaah, maka dianjurkan kita untuk adzan dan iqamat. Jangan tinggalkan adzan. Jadi walaupun sholat sendiri, kecuali perempuan ya. Kalau perempuan tidak ada adzan, perempuan cuma ada iqamat saja. Jadi kalau laki-laki walaupun sholat sendiri, apalagi berjamaah, maka disunahkan untuk adzan. Tapi kalau sendiri atau cuma berdua berjamaah, tidak usah nyaring-nyaring adzannya, tidak perlu juga berayun-ayun adzannya. Cukup sederhana dengan suara yang cukup didengar di antara orang yang di sekitar situ saja. Cuma berdua saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Sunnah ya. Kalau tidak ada adzan, hukumnya makruh. Dan setelah adzan langsung iqamat. Ini adalah sunnah di salat 5 waktu dan juga salat Jumat. 2. Bagian yang disunahkan iqamah saja tanpa adzan. Ini iqamah saja tanpa ada adzan ya. Yaitu ketika melakukan salat jamak, jamak takdim atau jamak takhir, seperti kita
musafir ke Samarinda, ke Banjar, jamak takdim atau jamak takhir. Salat jamak yang boleh digabung itu ada 4. Zuhur dengan asar sepasang, maghrib dengan isya. Subuh nggak bisa dijamak. Subuh nggak bisa dijamak dengan salat duha. Nah, jadi salat subuh wajib di waktunya. Tapi kalau maghrib dengan isya boleh digabung yang kita sebut jamak takdim. Kalau jamak takdim, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jadi isyanya dikerjakan di waktu maghrib. Setelah maghrib lalu isya. Begitu juga zuhur dengan asar, jamak takdim. Maka salat asar dikerjakan dengan zuhur di waktu zuhur. Asarnya ditarik ke zuhur. Kalau jamak takhir boleh juga zuhur ditarik ke asar. Jadi salat zuhurnya dikerjakan di waktu asar bersama asar. Itu namanya jamak takhir, ya, boleh bagi musafir. Tapi kalau tidak musafir nggak boleh. Kampanye umpama ikut-ikut kampanye enggak, nonton konser nggak bisa, nonton apa namanya, pesta rakyat apa sih? Pentas seni. Sibuk nih, nanti aja maghribnya jamak takhir ke isya, nggak boleh, ya. Nah, tapi kalau musafir itu dibolehkan. Nah, kalau salat jamak ini, jamak takdim atau jamak takhir, salat pertama adzan, salat kedua cuman iqamah. Umpama salat zuhur nih, sebelum salat zuhur adzan dan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Kemudian sambung dengan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salat zuhur dulu. Mau 2 rakaat qashar bahasa kitanya boleh. Mau sempurna 4 rakaat juga boleh. Mudah dipaham? Setelah selesai salat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut salat asar. Maka sebelum salat asar iqamat saja. Tidak ada adzan, iqamat saja. Langsung qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Seperti itu. Itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kita lanjut. Tadi ya. Atau mengqadha beberapa salat secara terus-menerus. Ada orang pulang kerja jam 5 sore, sudah sholat asar, sudah makan, sudah minum, lalu dia ngantuk berat, tidurlah dia sebelum maghrib. Kecapean, namanya kecapean bagaimana? Sekalinya bablas, maghrib tidak salat, isya tidak salat, subuhnya juga tidak salat, jam 7 baru bangun. Berapa salat yang dia tinggalkan? 3. Wajib nggak mengqadha? Wajib. Nah, berurutan qadhanya maghrib, isya, subuh. 3 salat dia qadha. Maka walaupun dia mengqadha, berarti mengqadhanya jam 7 pagi sekalian salat duha. Maghrib, isya, subuh berurutan seperti itu. Sebelum dia salat maghrib, dia adzan dan iqamah. Sunnah adzan dan iqamah. Tapi gak usah nyaring-nyaring, nanti kaget tetangganya, ada apa ini? Ajaran sesat lagi ini katanya. Ya, enggak ya. Jadi seperti itu, adzan dan iqamah sebelum salat mengqadha maghrib. Selesai maghrib, apakah ada adzan? Enggak ada. Langsung ke qomat. Selesai salat
Isya apa ada qomat lagi? Apakah ada adzan? Enggak ada. Cukup kok iqamat saja. Mudah dipaham? Maka hanya melakukan adzan untuk salat pertama saja. Sedangkan iqamah dilakukan setiap akan salat yang dijamak atau yang diqadha. Fahimtum? Nah, lanjut ya. Yang ketiga, bagian yang disunahkan untuk mengajak jamaah, tapi bukan dengan adzan dan iqamah. Nah, ini nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Nah, tapi diganti dengan as-salat jami'ah. Sebentar lagi kita. Berapa bulan lagi? 3 bulan lah kurang lebih. Yaitu salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, seperti salat 2 hari raya. Dengar ya? As-salat jami'ah li sunnati yaumil 'idil fitri rahimakumullah. Di sunnati salati Idul Adha rahimakumullah. Begitu tuh, ya. Salat 2 gerhana. Kan berjamaah semua nih. Hari raya berjamaah, gerhana juga berjamaah. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Semisal dalam salat hari raya, maka satu orang yang mengucapkan salatul Id rahimakumullah. Idul apa teh? Id Fitri kah? Id Duha kah? Idul Adha, Id Duha ya. Idul Adha maksudnya. As-salata boleh dibaca as-salata, boleh dibaca dengan as-salatu. As-salata jami'ah boleh. As-salatu jami'ah boleh. Mudah dipahami kira-kira? Nah, salat yang disunahkan berjamaah ini terbagi 2 kelompok. Satu, salat sunnah berjamaah plus juga ada khutbah. Ini jelas pakai as-salatu jami'ah. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, istisqa. Istisqa tahu nggak istisqa? Salat minta nah, di Balikpapan di tempatnya Abuya itu 2 hari sekali nyala air. Jadi hari ini nggak ada air. Kemarin nyala hari apa kemarin? Kamis. Pagi aja nyalanya, malam sampai pagi. Habis itu nggak ada. Hari ini total nggak ada. Besok gak ada juga 2 hari. Sudah mau malam baru nyala nanti. Nah, susahnya di Balikpapan, teriak orang. Pemerintahnya bilang hemat air Bapak Ibu. Iya memang hemat air, tapi gak hemat uang. Kenapa gak hemat uang? Beli air tandon sampai 120, 130 air tandon, 1 tandon. Hemat air Bapak Ibu, iya, cuman dia tadi tetap aja beli air tandon. Nah, kamu di pondok buangan air, ya, air banyak, tapi ya tadi malas juga mandi. Nikmat ya. Nah ini salat sunnah berjamaah plus pakai khutbah. Kelompok yang kedua, salat sunnah yang berjamaah tapi nggak ada khutbahnya. Apa contohnya? Salat tarawih. Tapi karena salat tarawih ini berjamaah dan orangnya banyak, supaya pulang dari salat tarawih itu nggak ada yang dibawa, artinya ada ilmu. Biasanya kalau salat tarawih di Balikpapan ya, itu diadakan kuliah 7 menit.
Nah itu tuh, ada yang 15 menit, ada 7 menit. Tapi kalau nggak ada kultumnya, maka menjadi sultum. Tahu sultum? Salat taraweh 7 menit. Itu yang kayak di mana tuh? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, bismillahirrahmanirrahim. Fan'al, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, amin. Ini sultum namanya. Salat tarawih 7. Enggak sah salat seperti itu. Cepat banget salatnya. 20 menit cuma 20 rakaat cuma 7 menit. Nah, enggak boleh. Enggak sah salat seperti itu, percuma. Nah, kalau di Balikpapan karena ada salat tarawih itu berjamaah dan ada khutbahnya tapi diganti dengan ceramah. Apalagi salat witir berjamaah. Pada bulan Ramadan itu witir berjamaah, maka biasanya diganti dengan as-salat jami'ah, ya, atau salatul witri raka'atan jami'atan ma'al qunuti rahimakumullah. Salat witirlah satu rakaat dengan berjamaah dan pakai kunut. Satu orang saja yang mengucapkan itu, jangan rame-rame. Satu orang saja, ya, bilalnya bahasa kitanya. Fahim tuh? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, bagian yang tidak disunahkan untuk melakukan adzan, qamah dan mengajak berjamaah. Dalam salat ini nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada as-salat jami'ah. Langsung saja takbiratul ihram. Apa itu? Yaitu salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, yang tidak dianjurkan berjamaah, seperti salat duha dan salat qobliyah ba'diyah, sunnah rawatib. Salat duha itu tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau berjamaah boleh enggak? Boleh. Seperti kamu di pesantren, berjamaah enggak? Karena kalau salat sendirian enggak bakalan salat. Nah, selesai salat selesai belajar taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Coba salat sendiri, enggak bakalan bisa. Yang ada nanti malah semua. Disuruhlah sama Abuya berjamaah. Berapa rakaat itu? Bagus 4. 4. Kalau berjamaah, yang imam niat jadi imam, yang makmum niat jadi makmum. Tapi dalam masalah ini tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada as-salat jami'ah. Seperti juga qobliyah ba'diyah. Kalau mau berjamaah boleh. Kamu sholat hajat malam Jumat, ada nggak as-salat jami'ah? Nggak ada. Yang ada sebenarnya itu nanti pakai tawasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Anbiyallah, wa ala alikum wa ashabikum ajma'in, gitu kan ya. Terus ya Abdal, ya Autad, ya rijalul ghaib, banyak itu tawasulnya. Itu bahasa kitanya ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Bahasa kitanya ya Allah, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para wali-wali kutub, wali abdal, wali autad, orang-orang saleh, malaikat-malaikat, bahasa kitanya. Kemudian minta hajat sama Allah, kabulkanlah hajat kami dengan berkat mereka. Maka ujung-ujungnya masuk Al-Fatihah. Tahu nggak seperti itu? Tuh di kitab Risalah Amaliyah ada nggak tulisannya itu? Nah, maka semua itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada salat jami'ah, langsung saja.
Fahimtum? Lanjut ya. Hukum adzan dan iqamah. Hukum adzan dan iqamah. Keduanya sangat disunnahkan. Dalam kurung sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Muakkad itu ya sunnah yang kuat, bukan sunnah biasa. Kalau sunnah muakkad ini ditinggalkan, hukumnya makruh. Di dalam salat Jumat, dan salat 5 waktu. Itu yang pertama, pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum adzan dalam salat Jumat adalah fardu kifayah. Nah, jadi kalau ada orang salat Jumat tidak ada adzan, satu kampung, satu masjid semuanya berdosa. Ini pendapat kedua. Adzan Jumat fardu kifayah, kewajiban bersama. Tapi kalau yang lain, waktu salat lain sunnah muakkad. Nah, kalau pendapat pertama tadi mau salat biasa 5 waktu atau adzan Jumat sunnah muakkad. Nah, jadi ada beda pendapat ya. Sedangkan dalam salat 5 waktu adalah sunnah. Nah, jadi ada 2 pendapat di situ. Pilih yang mana. Tapi kalau seandainya Jumat nggak ada adzan, apa kata dunia? Rasa aneh ya, sholat Jumat gak ada adanya. Mau sekali ada Jumat boleh, 2 kali gak apa-apa juga. Di kilo ini ada orang ada Jumat sekali? Gak ada ya, rata-rata 2 ya. Di Balikpapan masih ada sekali, masih ada. Di Mekah, Madinah, dan luar negeri pada umumnya 2 kali adzan. Sama kita pada umumnya di Indonesia 2 kali. Cuman bedanya adalah kalau di Mekah, Madinah khususnya dan sekitarnya, adzan pertama itu sebelum masuk waktu, kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu. Jadi umpama kalau zuhur itu jam 12, zuhur nih. Ini adzan pertama dikumandangkan setengah 12. Baru adzan yang kedua itu adzan masuk waktu. Nah, kita di Indonesia adzan pertama dan adzan kedua semuanya dikerjakan setelah masuk waktu sholat Jumat. Nah, jadi jangan heran nanti pas ke Mekah kok belum masuk waktu sudah adzan. Itu memang ada 2 pendapat di situ. Nah, subuh juga. Jadi ada adzan yang dikerjakan sebelum waktu subuh. Ya. Dulu di Amburawa di pondok Ustaz Daud adzan jam 3 subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu ya senang aja. Dapat kurang lebih sebulan ada teguran dari kelurahan. Jangan ada adzan lagi katanya. Kenapa? Orang banyak nyampe sholat subuh. Karena orang nggak paham tadinya. Nah, habis itu stop dulu beberapa bulan. Sekarang Ustaz Daud nyambung lagi sholat tahajud. Yang mau ikut bagus, istighosah di situ. Abu ya pesan aja kalau ada dosa yang belagu-lagu. Adzannya cukup biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belagu-lagu orang nyangka nanti subuh. Ya, tapi kalau rata saja datang orang nggak nyangka subuh. Nah, di Mekah, Madinah itu biasa. Di luar negeri, di Timur Tengah itu sudah biasa adzan jam 3 subuh. Abu ya bilang itu namanya adzan bagarakan. Adzan bagarakan. Untuk apa? Untuk bangunin orang yang mau puasa, mau sahur silakan, yang mau salat tahajud silakan. Nah, yang mau ibu-ibu mau masak makanan siapan untuk sarapan pagi silakan. Jadi jam 3 sudah adzan di sana. Nah, tempat kita adzannya 4:30 baru adzan. Mau adzannya kesiangan. Gitu ya. Nah,
Jadi adzan 2 kali. Cuman bedanya kalau subuh itu kalau adzan pertama jam 3 nggak pakai as-shalatu khairum minan naum. Yang kedua adzan subuh baru pakai as-shalatu khairum minan naum. Di situ bedanya. Tapi kalau adzan Jumat yang pertama, yang kedua nggak ada beda, semuanya sama. Cuman yang tadi kalau di Indonesia pertama dan kedua adanya setelah masuk waktu, sedangkan di Mekah, Madinah dan pada umumnya di Timur Tengah adzan pertama sebelum masuk waktu, kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu Jumat. Adzan kedua baru dikumandangkan setelah masuk waktu sholat Jumat. Kita lanjut ya. Syarat sah adzan dan iqamat ada 6. Pokoknya ada 4 saja ini. Terbalik ini. Kita ada berapa tulisannya? 4. Ada 6, ada 4 ini. Salah ya. Ada 4 ya. Oh, ada 6. Ada 4 bukan ada 6. Salah. Dirubah tulisannya. 1. Nah, jadi kamu nih santri kalau mau ada ingatin syarat-syaratnya. Kalau syaratnya nggak sempurna, nggak sah adzanmu. Dianjurkan ulang. 1. Kalimat-kalimat adzan atau iqamah harus diucapkan terus menerus. Muwalah alias nggak boleh putus. Apalagi di tengah adzan sambil bicara atau apa begitu. Pas di tengah adzan hendak bekami dulu, bisa nyambung lagi, nggak boleh. Mualah harus berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, sakit perut kata Ikram. Kata Ikram, aduh sakit perut. Daus, gantiin aku daus. Jangan. Makanya harus buang air dulu sebelum adzan. Jangan pertengahan adzan sakit perut. Nah, kalau batal gimana wudunya? Nggak apa-apa, terusin aja. Ikram pas adzan. Hayya 'alas shalah. Terus tekentut. Saking kuat mahajan suara tekentut. Gitu. Batal nggak wudunya? Wudunya batal. Adzannya batal? Enggak, terusin aja. Nanti selesai adzan baru berwudu. Itu kan itu tidak apa-apa. Nah, itu mualah ya, jangan diputus-putus adzan tadi. Sampai habis, dari awal sampai habis kalimat adzan itu dikumandangkan. 2. Tertib. Nah, tertib di antara kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah dulu, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan terbalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, terbalik ini. Jangan. Ya. Jadi harus kalimatnya berurutan. Hayya 'alas shalah. Salahnya baru nanti keduanya hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Siapa yang sering terbalik adzan itu? Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau lagunya terbalik, nadanya terbalik, ya enggak apa-apa. Cuman gak enak aja didengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terbalik nada.
balik nadanya. Ya, ya nggak apa-apa. Cuman ibarat orang pakai baju itu kancingnya lobangnya nggak pas. Apa jadi orang Banjar? Pincang. Timpang, pincang. Nih, timpang. Pakai lengan baju nih, satunya segini, satunya panjang, nggak enak. Timpang kata orang Banjar. Faham tuh? Nah, itu. Kalimatnya, huruf-hurufnya, panjang pendeknya harus benar. Nggak boleh salah. Baca huruf ain, bukan hayya alal, bukan pakai hamzah, alal. Hayya alas, bukan hayya alas shalah. Atau hayya, bukan ada hayya. Ha, bukan ha. Betul-betul hurufnya. Panjang pendeknya juga begitu. Nggak boleh dipanjangin yang bukan panjang. Di santri ada yang adzan, asyhadu alla ha, udah panjang itu. Asyhadu alla gitu. Bukan asyhadu an. Salah. Paham kira-kira? Atau ada yang sering begini, ini anak-anak yang baru belajar. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada lagi itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Salah. Asyhadu alla, bukan asyhadu al-nya enggak panjang. Enggak ada gunnah di situ. Yang ada cuman idgham. Asyhadu alla. Bukan asyhadu al. Paham kira-kira? Benerin adzannya. Yang ketiga, harus sudah masuk waktu. Kecuali dalam satu salat saja yang boleh melakukan adzan dan iqamah sebelum masuk waktu, yaitu adzan pertama untuk salat subuh yang waktunya mulai setelah tengah malam. Namun yang utama dilakukan ketika sudah masuk waktu sahur. Ini cuma adzan ya, itu tak ada tambahan iqamat, salah ya. Itu ya, kecuali dalam satu salat saja yang boleh melakukan adzan dan iqamahnya itu dihapus. Iqamahnya enggak ada, adzan saja, iqamah enggak ada. Faham kira-kira? Sedangkan mengenai adzan pertama dalam salat Jumat masih diperselisihkan di antara ulama. Menurut pendapat yang kuat, mu'tamad, adzan pertama dalam salat Jumat dilakukan setelah masuknya waktu, yaitu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Ini yang dilakukan sama orang kita di Indonesia. Adzan pertama, adzan kedua Jumat semuanya dilakukan setelah masuk waktu. Tapi di Mekah Madinah khususnya adzan pertama sebelum masuk waktu, adzan kedua setelah masuk waktu. Enggak apa-apa, itu beda pendapat. Paham kira-kira? Yang keempat, adzan atau iqamah. Apa maksudnya? Kitab yang aslinya enggak bawa Bu ya. Kitab bahasa Arabnya. Maksudnya adzan dulu baru iqamat ini, ya. Benar begitu. Adzan lalu iqamah, atau itu diganti lalu. Adzan lalu iqamah. Tidak boleh iqamah dulu baru adzan. Ya. Adzan lalu iqamah. Enggak boleh iqamah dulu baru adzan, terbalik. Mudah dipahami kira-kira? Baik, lanjut ya. Banyaknya lagi.
Syarat muadzin ada 4. Syarat muadzin ada 4. Nah, jadi kamu nih kalau mau adzan santri ini ingatin syaratnya ini. Kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh adzan. Yang pertama, Islam. Maka tidak sah. Yang melakukan adzan adalah orang kafir atau orang murtad. Orang kafir itu apa? 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Majusi, 4 ateis yang gak punya Tuhan, 5 murtad. Apa lagi? Ya PKI tadi sudah ya. Ateis itu nggak punya Tuhan. Kemudian Buddha, Hindu, pokoknya yang bukan orang Islam itu disebut namanya kafir. Nah, termasuk tadi apa ya? Yahudi, Nasrani, musyrikin. Orang musyrik itu menunjukkan Allah. Siapa Tuhanmu? Allah katanya. Kamu sholat? Enggak. Kamu kok bisa kaya di mana? Pesugihan. Pesugihan. Kamu kok dapat istri cantik? Kamu kok jelek tapi istrimu cantik? Pakai pelet, jampi-jampi, tali pocong perawan. Ini namanya musyrik. Banyak tuh orang Indonesia begitu. Melihara tuyul, susul ngesot, babi ngepet, parakang, tali pocong perawan, susul ngesot, kolor ijo, butuh ijo, dudurwo, apalagi kuyang. Banyak banget hantunya di Indonesia ini. Banyak banget. Kalau di luar negeri kan hantunya itu cuma ada berapa? Vampir, Dracula yang terkenal. Zombie itu bukan hantu. Zombie itu mayat hidup. Dia bisa hidup gara-gara kena virus hidup dia. Yang mengendalikan dia itu kumannya. Itu pun nggak ada zombie. Itu cuma film aja, bohong-bohongan. Nah, Indonesia ini kebanyakan hantu. Sudah hantunya banyak, miskin-miskin lagi. Kuntilanak, bajunya putih, rambutnya beringasan, tinggalnya di pohon. Tuyul kemana-mana pakai celana sempak aja. Kalau apalagi kolor hijau sudah kolor aja kemana-mana. Ya. Dan gombel, udah pakai utang kemana-mana susu ditambur. Miskin. Coba hantunya Cina, vampir, bajunya baju jas, kan ya, tinggalnya di istana. Dracula pakai jas, tinggalnya di mana? Kastil. Hantunya aja ganteng-ganteng di sana. Hantu Indonesia miskin. Ya. Tapi sekarang hantu di Indonesia ini udah ada harganya di YouTuber dibikin mainan hantu itu. Ada kuntilanak muncul, ya, dipukul pakai kayu. Aduh, katanya kuntilanak. Ada lagi ya kuntilanak juga muncul, ditelanjangin badannya. Malu dia kuntilanaknya, lari. Udah pakai baju ditelanjanginya. Macam-macam. Coba buka di YouTube itu. Aku terkadang lewat ada orang ngirim video apa ya, ketawa aku yang nonton sendiri itu. Tahu nggak orang nonton film itu, film hantu yang bikin serem apanya? Musiknya. Coba kalau seandainya film hantu gitu ya, apa film hantu yang paling sijin kan betul. Serem kan? Tapi musiknya musik dangdut. Musik koplo gitu. Ketika datang muncul hantunya, musiknya musik dangdut. Kemana? Mana ada orang takut. Jadi yang bikin serem orang bikin film hantu itu bukan hantunya, musiknya. Itu yang bikin serem. Ya. Nah, itu yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Temu mayis ya.
Tamyiz ini atau mumayyiz ini banyak definisinya. Sebagian ulama mengatakan tamyiz atau mumayyiz itu adalah anak kecil yang bisa diajak bicara. Kalau diajak bicara itu nyambung. Kamu dari mana? Saya dari sini. Siapa namamu? Aku namanya ini. Umurmu sekian. Kamu suka makan apa? Makan ini. Hobimu apa? Kalau anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ini disebut namanya mumayyiz. Tapi kalau belum bisa, maka anak itu belum mumayyiz namanya. Ya. Kamu umur berapa? Umurku 5 tahun. Kata mamanya, mana ada 5 tahun? Kamu baru 3 tahun. Nah, ini kan tidak nyambung nih. Ya. Nah, sebagian mengatakan mumayyiz itu adalah seorang anak yang bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Ya, ini rata-rata berbisa. Masa ngambil bara api? Sebagian ada yang mengatakan bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Artinya nih tahu, kalau bahasa kita tahu uang. Ini uang 1.000, uang 5.000. Kalau sudah paham dia itu mumayyiz. Ini berharga nilainya, ini enggak berharga. Coba dulu masih kecil, Abu aja masih kecil masih ingat itu. Nah, dikasih uang zaman dulu ya. Berapa? 100 rupiah zaman dulu, 100 rupiah besar itu. Ya, 100 rupiah sama 500 rupiah, tidak sampai 1.000. 500 rupiah sama 100 rupiah. 500 rupiah ini uangnya buruk banget. Tapi yang 100 rupiah mulus, baru keluar dari bank. Anak kecil, abunya masih ingat tuh, abunya milih yang baru daripada yang buruk. Kenapa? Karena yang dilihat barunya. Padahal yang 500 ini bisa dapat 5, yang 100 rupiah tadi. Nah, zaman sekarang begitu juga anak-anak. Itu masih kecil, pilih yang 1.000 kah atau yang 5.000. 1.000 rupiah uangnya masih mulus, harum, dipegang tuh enak begitu uang tadi. Kata mamanya, kamu mau yang 1.000 kah yang ini? Katanya anaknya mau 1.000, padahal ini 10.000 nih. Tapi lucek, habuk, berbau, plester lagi. Ada plester. Tapi anak tadi milih yang 1.000. Kenapa? Karena baru. Ini berarti belum mumayyiz. Kenapa? Karena dia nggak tahu mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Paham kira-kira? Cuman definisi yang paling baik mumayyiz itu adalah anak itu bisa makan, minum, tidur, mandi, berpakaian, istinja sendiri. Kalau bisa sendiri atau bahasa kitanya mandiri, maka anak itu disebut mumayyiz. Ada umurnya sudah 10 tahun tapi kurang-kurang. Itu belum mumayyiz namanya. Nah, kolbi. Tadi Umar tuh mau kesini, cuman kolbi nangis takut ganggu, akhirnya ditaruh di tempatnya ikram tuh. Nah, di situ tinggal. Nanti jemputin pulang. Nangis dia, nangis ngamuk. Kolbi nggak ngerti apa-apa. Umurnya sudah masuk 9 ntar lagi, cuman dia nggak ngerti apa-apa, akalnya kurang. Nah, mau bagaimana sudah? Apakah mumayyiz? Ya, itu belum mumayyiz namanya. Jangan kolbi disuruh azan, kolbi azan, nggak ngerti dia. Beliuran dia nggak ngerti. Karena dia belum mumayyiz. Nah, jadi seperti itu tuh ya. Nah, jadi anak yang mandiri. Makanya di pesantren, kalau masuk pesantren ada tingkatan, ada 3 tingkatan, ula, wusta, ulya, SD, SMP, SMA. Kata Abu ya, kalau yang mau masuk SD boleh diterima dari umur 7 tahun. Syaratnya apa? Mandiri. Ya, mandiri. Arti mandiri serba sendiri, bisa makan sendiri, nyuci baju sendiri. Apalagi mandi sendiri, istinja sendiri. Jangan belum mandiri. Bekamih ditilah masuk pesantren, bingung gurunya nanti, aduh kencing lagi katanya, gurunya marah nanti temannya marah, ya. Jadi sudah bisa mandiri. Sekurang-kurangnya 7 tahun diterima, 10 tahun ya kalau bisa mandiri, alhamdulillah.
Cuman nanti ada peraturan terbaru ini ya dari Kemenak ini, entah gimana nanti berubah lagi peraturan. Ada muadalah, ada kesetaraan, nggak paham apa itu. Nah itu nanti rapat katanya di bulan Januari. Nah jadi yang ini kalau mau dapat ijazah sekolah pesantren yang ula itu minimal 4 tahun di pesantren. Kalau belum 4 tahun nggak dapat ijazah ula, SD bahasa kitanya. Yang SMP Usto atau Ulia, yang SMA minimal di pesantren 2 tahun. Kalau masuk baru setahun dapat ijazah nggak boleh. Nah, kalau dulu masih bisa, sekarang nggak bisa lagi. Nah itu, entah nanti peraturan dirubah lagi sama Kemenak. Nah jadi mumayyiz yang paling enak adalah anak yang bisa makan, minum, tidur, istinja, mandi serba sendiri. Apabila anak seperti itu bisa, maka dia mandiri. Walaupun umurnya belum sampai 7 tahun, umurnya baru 5 tahun, tapi pintar. Pintar, semuanya serba bisa. Boleh gak dia ada? Boleh. Boleh. Tapi kalau dia belum ngerti apa-apa, jangan. Ya, itu anak yang itu lomba adzan, ada kan lomba adzan anak kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar. Ujungnya akbar terus. Dia belum mumayyiz lagi. Ada kan nonton videonya di YouTube? Nggak ada. Nah, coba buka nanti. Anak-anak adzan, ya, adzan lucu anak-anak. Buka aja di YouTube, keluar tuh yang aneh-aneh itu. Ada yang adzan, wow berlomba, lama-lama nangis, ya, bung, mic-nya di bantingnya. Nangis dia. Kalau di pesantren begitu hancur mikrofon. Nah, kira-kira, nah, itu mumayyiz ya. Maka tidak sah jika yang melakukan adzan orang yang tidak tamyiz, seperti anak kecil yang belum tamyiz, orang gila dan orang mabuk. Orang gila jangan suruh adzan, jangan ya. Orang mabuk jangan suruh adzan, kacau nanti. Tapi ada tuh di YouTube orang bikin konten saja. Adzan jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di pasar ribut. Apa itu? Kaumnya kok gila? Kok adzan jam 10 pagi? Semua orang ribut. Semua orang yang di pasar, di sawah nyerbu ke musola. Hei kaum, katanya, kamu gila kah? Kok adzan 10 pagi, ini belum waktu zuhur. Keluarlah kaumnya. Kata kaumnya, saya tidak gila. Lah kenapa kamu adzan 10 pagi, jam 10 pagi? Kamu tahu nggak? Tahu, saya adzan jam 10 pagi. Kamu gila kah? Enggak, aku nggak gila. Justru kalian yang gila. Oh, kami dibilang gila? Lah iya. Saya adzan maghrib, isya, subuh, duhur, asar, nggak ada yang datang. Saya adzan jam 10 pagi, kalian ngapain kesini? Kira-kira siapa yang gila? Adzan 5 waktu nih kaum nih, nggak ada yang datang. Sekalinya jam 10 pagi adzan, pada datang semuanya. Ngapain kesini? Akhirnya malu semuanya. Itu nyindir. Iya ya. Ternyata yang gila bukan yang muadzin, orang yang datang yang gila. Karena 5 kali sehari dikumandangkan adzan di masjid gak ada yang datang. Jam 10 pagi datang semua. Itu ada yang di Malaysia, adzannya lucu tuh. Cuman konten juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata imam, kamu adzan atau takbiran nih katanya? Adzan atau takbiran ini?
Ya boleh ada dan itu cuma lucu aja. Masa lagunya lagu takbiran? Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti takbiran orang. Paham ya? Nanti ada tuh ini pesantren coba-coba lagunya lagu takbiran. Yang ketiga, laki-laki maka tidak sah jika yang melakukan adzan wanita perempuan. Nah boleh adzan? Jawabannya di bawah. Kenapa nggak boleh perempuan adzan? Satu, karena adzan disunatkan untuk mendengarnya. Jika kita memperbolehkan bagi wanita, maka akan terjadi memerintahkan laki-laki mendengarkan sesuatu yang dikhawatirkan akan timbul fitnah. Yang adzan perempuan bagus suaranya, yang di rumah ini pasti yang adzan cantik orangnya ini, suaranya aja merdu. Nah, tidak boleh begitu. Atau yang adzan, mohon maaf ya, contohnya guyon saja. Ini janda yang adzan ini. Tuh, janda kembang lagi. Akhirnya semuanya berangkat semuanya ke masjid. Bapak-bapak rajin sholat, apalagi pemuda rajin. Cuman ketika bapak-bapak berangkat sholat di masjid, istri-istrinya di rumah marah-marah semua. Kenapa? Ini tidak lillahi ta'ala. Karena yang adzan tadi seorang janda kembang. Nah, kan timbul fitnah nanti. Nah, makanya perempuan tidak dibolehkan. Dan hal itu dilarang. Dan dikarenakan sunnah melihat muadzin saat adzan. Nah, jadi kalau ada orang adzan, kita yang mendengarkan itu sunnah melihat orang yang adzan tadi. Lihatin orang yang adzan, jangan mainan, jangan ribut ya. Apa kata Abu ya kalau orang adzan atau iqamat ribut? Apa sanksinya? Dikhawatirkan apa itu orang? Mati su'ul matinya jelek, nggak bawa iman. Nah itu. Jadi kalau orang adzan jangan ribut, dia tenang, jawab adzan tadi, jangan ribut, bahaya. Kalau dibiasakan orang adzan kamu ribut, matinya nanti nggak bawa iman. Kalau nggak bawa iman bahaya. Nah itu ngerinya. Biasakan jangan ribut. Dia tenang, lihatin tuh, sunnah lihat orang yang adzan, lihatin, oh ini yang adzan. Jika disunahkan adzan bagi wanita, maka orang yang mendengar disunahkan melihat pada wanita tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan syar'i. Enggak boleh dah. Yang adzan perempuan, kita laki-laki ngeliatin begitu. Jangan. Enggak boleh, nanti enggak jadi adzan perempuannya. Ya, nah, makanya perempuan tadi tidak disunahkan adzan. Walaupun kata ulama, perempuan itu berjamaah dengan sesama perempuan. Walaupun si perempuan berjamaah dengan sesama perempuan, maka tidak ada adzan, cukup iqamah saja. Paham itu? Atau khunsa, banci, bencong, waria. Maksudnya ini yang mempunyai dua kelamin. Nah, kayak mobil itu double gardan. Ban depan bisa jalan, ban belakang bisa jalan. Jadi dia mempunyai dua kelamin. Ada kelamin laki-laki dan juga ada kelamin perempuan. Itu namanya khunsa muskil, bencong asli. Kayaknya di Balikpapan belum ada bencong asli. Yang ada bencong jadi-jadian, muka keibuan, kaki kesebelasan. Ya, kalau siang jadi susilo, kalau malam susilowati. Nah,
Siapa namamu? Nancy. Siapa namamu? Nancy. Papa, kata tentara. Ini Pak, tertibkan Pak. Siapa namanya Pak? Siapa namamu? Agus, katanya. Agus, ternyata. Siap, yo. Oh, ternyata suaranya laki-laki. Cari siapa Mbak? Cari namanya Bambang. Panggil Mbak. Bambang. Yang kenceng Mbak, Bombong. Bom, katanya. Nah, ini bencong jadi-jadian tadi. Bencong jadi-jadian. Nah, kalau bencong jadi-jadian tadi, boleh nggak diadzan? Boleh aja, cuma hukumnya makruh. Karena nanti kita lihat tuh sunah-sunah adzan. Salah satu sunah adzan itu orang yang muadzin itu adalah orang yang adil. Orang adil itu adalah orang yang tidak mengerjakan dosa kecil terus-menerus dan tidak mengerjakan dosa besar. Bencong itu dilaknat Allah Ta'ala. Karena disebutkan dalam riwayat hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbiha minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Enggak boleh itu. Baik dari suara, pakaian, tingkah laku enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi ada juga pakaian, contoh nih ya, yang bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai perempuan. Ya, kendaraan umpama seperti sepeda motor matic itu, nah itu kan Mio apalagi itu ya, Scoopy itu kan sebenarnya identik perempuan, tapi itu bisa juga dipakai laki-laki. Laki-laki kan sebenarnya kan identik motornya Ninja, ya, kopling, itu yang gagah-gagah begitu. Biar itu motor laki kan ya. Motor biar yang di pondok tuh nah itu ala kulli hal. Boleh bencong jadi-jadian adzan tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia orang fasik. Berbeda dengan iqamah. Bagi keduanya, sama keduanya itu laki dan perempuan, termasuk bencong ya, wanita dan bencong tadi, disunahkan melakukan iqamah untuk dirinya sendiri atau salat berjamaahnya wanita. Jadi keduanya tadi itu maksudnya perempuan dan bencong asli tadi. Itu mereka boleh cuma iqamat, tidak ada adzan. Nomor 2 di bawah. 2. Perbedaan adzan dan iqamah. Sesungguhnya iqamah bertujuan untuk membangkitkan hadirin. Maka bagi perempuan tidak perlu mengeraskan suara. Sedangkan adzan memberitahu orang yang tidak hadir, gaib, sehingga butuh untuk mengeraskan suara. Dan perempuan dikhawatirkan terjadi fitnah dengan mengeraskan suaranya. Jadi tujuan adzan dan iqamah itu berbeda fungsinya. Kalau adzan tujuannya adalah untuk memanggil orang yang di luar, yang di pasar, yang di kantor, di mana-mana untuk mengajak berjamaah bersama. Itu tujuan adzan. Ya, ngajak orang untuk sholat berjamaah. Tapi kalau iqamah, tujuan iqamah itu adalah untuk memberitahukan kepada orang yang sudah hadir sini, nih yang sudah ada di shop, bahwa ini saatnya dilaksanakan sholat. Itu bedanya. Makanya kalau adzan suara lantang, kalau iqamat suara pelan saja boleh. Asal didengar dengan orang yang hadir di situ sudah cukup. Nah, beda tujuannya. Ada tujuannya untuk mengundang orang bisa sholat berjamaah bersama,
Tapi kalau iqamah tujuannya adalah untuk apa? Memberitahukan kepada jamaah yang hadir, sekarang sholat mau dilaksanakan. Fahimtum? Keempat, seorang muadzin harus mengetahui masuknya waktu agar adzan tepat dilakukan pada waktunya. Orang yang adzan untuk sholat 5 waktunya wajib dia adzan setelah masuk waktu. Kalau dia mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu, maka adzannya tidak sah, alias dia dianjurkan untuk mengulang adzan. Adzan apa ini? Adzan salat 5 waktu. Ini kamu adzan zuhur. Zuhur jam berapa? Jam 12 lewat berapa sekarang? Lewat 10 umpama. Kamu adzan zuhur jam 12 lewat 5. Kecepatan berapa menit? 5 menit. Itu adzannya tidak sah. Kalau adzan untuk salat ya tidak sah. Maka dianjurkan untuk ulang lagi adzan tadi. Kapan ulangnya? Setelah masuk. Jadi itu lebih baik adzannya terdudi, terlambat sedikit daripada adzannya keduluan sebelum waktunya. Nah ya, kenapa kok tidak boleh duluan? Ada beberapa faktor. Satu, kalau seandainya ada orang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktunya, tiba-tiba orang di rumah mendengar itu, umpama ibu-ibu atau siapa, dia kepingin sholat di awal waktu, sholatlah dia sholat dulu, Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram, ternyata ibu ini belum waktunya untuk takbiratul ihram, alias belum masuk waktu sholat zuhur. Bagaimana sholat sang ibu ini di rumah? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Itu yang mengakibatkan, itu yang bahayanya bagi muadzin. Jadi tanggung resikonya. Jadi kalau muadzin kecepatan 5 menit sebelum masuknya sudah adzan, ada orang sholat duluan di rumah, yang di rumah tidak sah sholatnya. Apa sebabnya? Muadzin yang salah waktu. Makanya nggak boleh muadzin itu adzan sebelum masuk waktu, kecuali kita sebutkan tadi adzan subuh sama adzan sebelum Jumat. Itu masih ada yang mengatakan boleh. Yang kedua, berbahayanya kalau ada orang adzan sebelum masuk waktu, terutama adzan maghrib. Kalau ada orang yang mengumandangkan adzan maghrib, ternyata waktu maghrib belum tiba, lalu ada orang yang berbuka puasa dengan berpatokan dengan suara adzan, dia buka puasa, maka orang yang buka puasa ini puasanya ingatin itu. Ini terkadang lihat waktu, itu jamnya lambat itu, ini pas ini. Ternyata jamnya dia kecepatan. Kenapa kecepatan? Baterainya baru ganti yang baru, laju dia putarnya. Nah, jadi hati-hati. Ada satu masjid di Balikpapan, kenyataan nyata nih, Abu yang melihat di masjid itu jamnya tuh sampai 5, bahkan ada 6. Semua adzan tuh gak ada yang sama, bahkan ada jamnya tuh gak bergerak-gerak, alias mati. Abu yang tanya, Pak, ini ada 5 atau 6, satu di sana sebelah kanan, sebelah kiri ada, depan sana ada, mihrab sudah 4, jam digital lagi 5, sama jam dinding, jam gadang tuh, tahu jam gadang? 6 jam, jam gadang, ya, jam raksasa. Tuh. Ada 6 jam, nggak ada yang sama jamnya, bahkan ada yang nggak bergerak-gerak. Ini kalau adzan di sini ngikutin jam yang mana Pak adzan? Enggak, kita nggak ngikutin sini. Lah terus gimana adzannya? Kita dengar dulu orang lain adzan, kalau orang lain adzan baru kita adzan katanya. Lalu fungsinya apa? Begitu banyaknya jam di masjid itu. Ya, hati-hati. Aksesoris saja dibanyakin. Ada sampai di masjid itu ada jamnya sampai nggak bergerak mati. Panitianya nih kemana? Ini pengurus masjidnya ini. Nah, jadi nggak boleh adzan sebelum adzannya. Resikonya besar. Satu, kalau ada orang yang sholat duluan, maka sholat itu sholatnya tidak sah. Atau buka puasa sebelum waktunya, maka orang yang berbuka puasa itu tidak sah. Siapa yang nanggung? Orang yang adzan tadi atau muadzin. Fahim tuh? Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shaffatuz Zubat, kesunahan sebelum salat adalah
adzan beserta iqamah. Meskipun dilakukan di lahan lapang. Di padang sahara salat tetap adzan. Syarat adzan dan iqamah adalah muwalah, terus menerus dan tertib yang sudah jelas. Syarat muadzin adalah tamyiz, laki-laki beragama Islam, dan muadzin muratib, mengetahui masuknya waktu yang tidak muhtasib. Nah, jadi muadzin muratib itu adzan yang apa? Adzan khusus. Ya, muratib itu adzan yang sudah dikhususkan. Ya, kayak imam rawatib gitu ya. Ya, yang kalau yang masuknya waktu yang tidak muhtasib ini yang tidak dikira-kira. Ya, kalau seandainya umpama di hutan nggak tahu waktu, dikira-kira saja. Nah, tapi kalau yang bisa dikira-kira seperti kita tinggal di kota ini, ada internet dan sebagainya. Jadi jangan adzan sebelum waktu yang sudah ditentukan, muhtasib yang ditentukan. Nah, apalagi sekarang ada handphone, ada waktu adzan 5 waktu. Abuya tidak mau buka puasa kecuali handphone Abuya sudah adzan. Sudah adzan baru buka puasa. Nah, kita di pesantren alhamdulillah itu jam digital tuh insya Allah pas, bahkan mungkin terlambat dia setengah menit dari adzan yang normal. Lebih baik terlambat sedikit daripada duluan tapi belum masuk waktunya. Itu yang di tempat kita tuh, yang di depan bubuhan mana itu, yang seberang-seberang itu terkadang dia adzan 2 menit sebelum waktunya sudah adzan duluan mereka. Itu bahaya tuh. Kalau ada orang buka puasa di kampung mendengar suara adzan di masjidnya orang itu, langgarnya orang itu, belum masuk waktunya, yang buka puasa batal. Nah, jadi ingatin tuh santri yang adzan di pesantren, kalau belum waktunya jangan Fahimtum? Fahimna. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Abuya berangkat tanggal 27 ya, jadi kembali nanti tanggal 9 Desember atau 10 Desember 9 Januari atau 10 Januari. Jadi di Mekah selama 2 tahun, 2023 dan 2024, 2 tahun, lama ya. Kemudian mungkin nanti Januari 2024 setelah pulang mungkin 20 hari atau di akhir Januari Abuya membawa rombongan lagi untuk keberangkatan umrah yang kedua, bawa rombongan. Jadi insya Allah bulan Januari kita masih ada 1 kali belajar ya, alias nggak ada libur sampai bulan puasa nanti. Nah, seperti itu. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Seperti ada pertanyaan? Ya silakan, lupa nih. Ya, yang laki-laki dulu. Saya tanya masalah Sholat jamaah takhir ya. Misalnya kita itu waktu maghrib berada di pesawat. Terus itu kan bisa di jamaah takhir ke Isya kan? Iya. Makanya pas Isya sudah sampai rumah. Nah, apakah maghrib tadi di jamaah atau di qadha? Di qadha. Ya, jadi kalau seandainya kita mau menjamak takhir tapi ternyata pas sampai di Balikpapan sudah masuk Isya tapi sudah sampai di rumah ini, maka kita mengqadha saja, maghribnya diqadha. Karena jamak takhir itu tidak bisa kalau dikerjakan di rumah. Dia jamak takhir itu atau jamak takdim dikerjakan di luar kampung halaman. Nah, jadi kalau ada kondisi seperti itu berarti nanti dia salatnya qadha saja. Berdosakah dia? Enggak berdosa karena terpaksa. Ini sering terjadi kalau di Jakarta tuh yang sering ya, kota-kota besar Jakarta, Surabaya dan kota-kota sekitar Jawa. Itu kalau orang pulang kerja, kasihan. Pulang kerja terkadang jam 5 umpama. Maghrib itu ya Allah macetnya jalanan. Mau sholat maghrib di mana? Di jalan tol nggak ada masjid, nggak bisa berhenti. Sekalinya macet. Diperkirakan sampai rumah kita maghrib, ternyata sampai di rumah Isya. Berdosakah kita nggak sholat maghrib? Enggak, dimaafkan karena dalam kondisi terpaksa. Nanti sholat maghribnya diqadha. Begitu caranya. Ya, ada lagi ibu-ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya Bu ya, kalau kita berimam sama yang membid'ahkan maulid ya apa? Kalau kita menjadikan seorang imam, tapi imamnya ini ya bahasa kitanya bedalah pahamnya, beda mazhab dan sebagainya. Tapi dia orang Islam ya. Hukum salat kita sah, tapi para ulama banyak mengatakan makruh. Banyak mengatakan makruh. Kalau bisa tidak berimam dengan mereka. Bukan berarti kita tidak sah, sah cuman makruh. Nah, tapi kalau kita di Mekah, di Madinah, ikutin saja. Ini Abu yang tadi berangkat di sana. Di sana kan tidak bermaulidan di sana. Orang Mekah, orang Madinah itu orang Wahabi gak ada maulidan, gak ada tahlilan, ya. Nah, mereka sholatnya nggak baca Bismillah, Fatihahnya. Kita ikutin saja. Kenapa? Karena itu beda pendapat saja di antara ulama tadi. Ya, kalau masalah furu' itu cabang-cabang ya seperti fikih dan sebagainya, itu biasa beda pendapat. Tapi yang tidak boleh itu kalau berbeda akidah. Kalau bedanya akidah itu kita jangan sama sekali sholat dengan mereka. Bahkan kita dianggap sholatnya tidak sah. Contohnya siapa? Seperti umpama orang-orang Syiah. Syiah ini banyak cabangnya, tapi yang paling parah itu Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini yang melaknat Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Siti Aisyah. Bahkan semua sahabat dikatakan orang neraka semua, yang cuma satu aja Sayyidina Ali yang masuk surga katanya. Ini kita tidak boleh berjamaah dengan mereka. Syahadatnya aja beda. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka bertambah, asyhadu, kata mereka, anna aliyan waliyullah. Bersaksi bahwa Sayyidina Ali adalah kekasih Allah. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kalau mereka salat subuh lalu doa kunut. Mereka doa kunutnya itu melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Siti Aisyah, Siti Hafsah dilaknatnya. Maka kita salat berjamaah dengan mereka, kita batalin saja langsung. Tidak sah kita salat dengan mereka. Ya, ini Syiah yang parah sekali. Tapi kalau sama dengan Salafi, dengan Wahabi, ya aman-aman saja. Cuman kalau bisa berhindar. Udah dipaham kira-kira ya? Nah itu. Ada lagi? Ya, Adil. Mengenai masalah adzan dan iqamah. Di sini disebutkan kalau adzan dan iqamah harus diucapkan terus-menerus atau muwala. Kalau misalnya ada orang sedang adzan tapi mungkin dia pingsan seperti Sayyidina Bilal kan, atau mungkin meninggal di saat tengah adzan, apakah kita yang melihat wajib harus menggantikannya? Ya. Boleh menggantikan, boleh nyambung, boleh ngulang. Ya, menggantikannya boleh nyambung, boleh ngulang. Tapi kalau seandainya cuman batal kentut, dosa ganti. Ya, tapi kalau umpama orang adzan tiba-tiba meninggal dunia, ya sudah ganti dengan yang lain. Boleh ngulang, boleh nyambung. Kalau seandainya orangnya pas mati adzan ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tek mati dia waktu ngucapin 2 kalimat syahadat. Masya Allah, surga nih orang. Pindahkan dia. Kalau seandainya jaraknya tidak terlalu lama antara dia meninggal tadi dengan menyambung, ya silakan nyambung. Tapi kalau terlalu lama, sibuk orang, meninggal, ribut, sempat nangis dulu, 3 menit, 4 menit berlalu, tidak ada yang nyambung, ya ngulang lagi adanya. Ngulang lagi. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cukup? Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya, kalau kita saat batal wudhu memegang Al-Quran yang ada terjemahannya, itu hukumnya gimana? Memegang Quran terjemah itu hukumnya nggak apa-apa. Memegang Yasin, yang dalam Yasin itu ada artinya atau ada apa gitu yang Yasin tahlilatun, ada kan ya? Itu nggak apa-apa. Tapi memegangnya itu secara keseluruhan. Mas siapa bawa Yasin itu kitab bos ini? Nah, ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ini umpama nih ya, ini ya terjemahan. Kalau membawa kita tidak berwudu batal nih.
kita memegang begini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Keseluruhan yang diperkirakan huruf selain Al-Quran lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Megang keseluruhan tanpa wudu nggak apa-apa. Tapi kalau membuka per lembar ini beresiko. Risalah Amaliyah nah kan dia itu kayak kitab Khulasah Madad tuh ya. Lembar pertama Yasin, kedua Yasin sampai kelima Yasin. Kalau kita bukanya per lembar begini nah. Saat ini kita megang Yasin di sini nih. Lembaran per lembar. Maka ketika memegang per lembar ini tanpa berwudu, hukumnya dalam mazhab kita haram. Paham kira-kira? Tapi kalau seandainya terdesak gimana? Kita nggak berwudu, ya tiba-tiba tuh pas anak santri main bola ada lembaran kertas Quran itu atau kertas Khulasah Madad ada yang sobek kelihatan di jalanan begitu. Kita nggak wudu, bagaimana? Ambil itu langsung dibersihkan atau langsung dibakar. Nggak wudu, nggak apa-apa. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Paham kira-kira? Nah seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup insya Allah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Minggu ini majelis taklim di pesantren ya. Jamaah kilo, terutama di kilo berapa ini? 50 atau 70? 50 ya. Diharapkan bisa hadir majelis taklim di pesantren hari Ahad lusa ya. Mudah-mudahan bisa hadir, kita belajar ilmu agama lagi di sana. Baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.